Sobat calon guru semuanya, berulang kali dari BKN menyampaikan bahwasannya formasi P3K 2024 nanti difokuskan untuk penuntasan tenaga non-ASN. Nah, tenaga non-ASN yang dimaksudkan adalah XTHK 2 dan juga non-ASN yang terdata di database BKN. Yang sejumlah di sini ada sekitar 1,7 jutaan teman-teman. Nah, selanjutnya dari seluruh tenaga honorer ini nanti akan dilakukan pengangkatan melalui mekanisme dan juga tahapan-tahapan tertentu. Pada video ini kita akan memberikan update informasi P3K 2024 terkait tentang bocoran Permen Pan RB terkait tentang tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K 2024. Kira-kira di sini nanti apakah perbedaan syarat P3K dan juga syarat CPNS ini apakah sama ataukah berbeda? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi ini kita kutip dari Pemkab Semarang yang baru saja mengadakan yaitu webinar. Tentunya di sini nanti kita akan mengambil poin-poin penting terkait tentang topik pembahasan kita teman-teman. Dan di sini menjelang dibuka pendaftaran P3K guru dan juga P3K teknis serta P3K tenaga kesehatan di tahun 2024. Dan di sini untuk seleksi CASN di tahun 2024 ini terdapat 3 jenis seleksi ya. Yang pertama adalah sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan ini sudah dilaksanakan teman-teman, dan tentunya sekarang ini dalam proses untuk para pendaftar sekolah kedinasan itu mengikuti seleksi kompetensi dasar ya. Nah, selanjutnya di sini kita berfokus terhadap P3K ya. Jadi kita nanti untuk mendaftar P3K ini adalah kalau misalkan teman-teman masih bertanya-tanya apa sih perbedaan antara PNS dengan P3K. Jadi di sini kita lihat untuk jenis pengadaan ya. Jadi antara PNS dan juga P3K ini adalah sama-sama warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Kemudian perbedaannya adalah kalau misalkan PNS ini diangkat sebagai pegawai tetap ya. Jadi untuk PNS itu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, sedangkan untuk yang P3K itu diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itulah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas ya. Untuk yang PNS ini adalah diangkat sebagai pegawai ASN tetap ini untuk menduduki jabatan pemerintahan. Makanya disinilah dari pengertiannya ini yang nantinya teman-teman ketika menerima SK P3K maka di sini terdapat yang namanya perjanjian kerja, dan dikarenakan di sini dalam kurun waktu jangka waktu tertentu maka ada istilah yaitu perpanjangan kontrak atau perpanjangan kerja teman-teman. Kemudian untuk perbedaan berikutnya, untuk PNS telah menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan P3K ini dalam rangka yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan ya. Dan selanjutnya untuk tahapan pengadaan CASN, yang mana di sini kita lihat untuk tahapan pengadaan CPNS ini adalah dimulai dari perencanaan, ini sama halnya dengan pengadaan P3K ya. Ini adalah tahap perencanaan, ini juga sama tahap perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, kemudian seleksi. Kemudian untuk yang P3K ini seleksinya tuh berbeda ya dengan CPNS. Kalau misalkan CPNS tuh seleksinya ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar, dan juga ada seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk yang P3K itu ada yaitu seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu ada seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi itu adalah yang diujikan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara ya. Kalau misalkan nanti ada SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan nanti akan diinformasikan oleh masing-masing BKPSDM-nya. Dan selanjutnya di sini untuk yang CPNS setelah seleksi maka yang lulus nanti akan ada pengumuman hasil seleksi ya. Pengumuman hasil seleksi ini sama halnya dengan yang P3K itu juga setelah seleksi di sini nanti akan diumumkan yaitu pengumuman hasil seleksi. Nah, selanjutnya untuk CPNS ini adalah nanti dilakukan pengangkatan calon PNS, kemudian dan ada masa percobaan CPNS ya, sehingga nanti akan diangkat menjadi PNS. Sedangkan untuk yang P3K itu tidak melalui percobaan, alias setelah teman-teman kita nanti lulus di pengumuman hasil seleksi ya,
ini nanti kita akan langsung yaitu diangkat menjadi P3K. Dan disinilah yang membedakan untuk CPNS itu ada gaji CPNS, kemudian ada gaji PNS, sedangkan untuk P3K itu gajinya sejak awal kita diangkat ini langsung full teman-teman sebagai P3K. Jadi nggak ada istilahnya gaji calon P3K. Kemudian pada saat tahapan di bagian perencanaan, yaitu di sini meliputi jadwal pengadaan CASN nanti akan ditetapkan oleh PPK dan juga Ketua Panselnas ya, sesuai dengan tugas dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian juga penyiapan sarana dan juga prasarana pengadaan CASN berupa yaitu ada pedoman, kemudian peraturan, kemudian juga petunjuk teknis. Nah, kemudian sarana, kemudian juga prasarana. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap perencanaan ya, dikarenakan untuk Permen Pan RB-nya sendiri juga saat ini masih dalam proses pembahasan. Nah, namun di sini nanti ada beberapa hal yang mungkin akan kita sampaikan, yaitu dari bocoran untuk yang Permen Pan RB terkait tentang perencanaan pelaksanaan seleksi P3K 2024 ini. Dan selanjutnya terkait tentang persyaratan umum pelamaran ya. Jadi persyaratan umum pendaftaran ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan di tahun sebelumnya. Coba di sini kita cek ya, apakah nanti ada perbedaannya. Nah, di sini untuk persyaratan CPNS ini adalah sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kemudian untuk yang P3K, persyaratan umum menjadi P3K untuk mendaftar nanti adalah yang pertama warga negara Indonesia. Tentunya nanti akan ditunjukkan dengan kita itu upload yaitu KTP ya, atau data kependudukan. Kemudian usia paling rendah itu adalah 20 tahun dan paling tinggi ini 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Ini tentunya sesuai dengan jabatan yang akan dilamar nantinya ya. Nah, berikutnya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Nah, teman-teman saat ini segera dicek nih, apakah teman-teman itu termasuk dalam pengurus parpol ataukah tidak, apakah dicatut oleh partai politik atau tidak. Untuk tutorial cara mengeceknya ini sudah kita berikan pada video sebelumnya ya. Untuk tutorialnya silahkan kalian bisa lihat. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan ya. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku ya. Ini adalah untuk jabatan yang mempersyaratkannya. Kemudian sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat. Kemudian juga ada persyaratan yang disesuaikan dengan persyaratan jabatan. Kemudian di sini ada pengecualian, yaitu terkait tentang penjelasan pelamar itu ada pengecualian. Namun di sini sepertinya itu adalah untuk yang CPNS ya, yaitu seperti halnya untuk CPNS itu bisa dilamar maksimal usia 40 tahun. Itu untuk dokter, kemudian dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan ini adalah dokter spesialis dan juga dokter gigi spesialis. Oke, di sini adalah terkait tentang seleksi CPNS. Kemudian di sini untuk pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR nanti wajib melampirkan STR ini adalah bukan internship ya, sesuai jabatan yang nantinya akan dilamar atau istilahnya itu linear teman-teman. Di sini harus masih berlaku pada saat pendaftaran nanti ya, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku STR-nya. Dan selanjutnya terkait tentang seleksi ya. Untuk seleksi ini ada perbedaan ya. Untuk seleksi ada perbedaan. Untuk CPNS ini seperti yang tadi kita bahas di depan, yaitu CPNS itu ada 3 seleksi ya. Seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan juga ada seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K ini nanti hanya ada 2 seleksi ya. Seleksi P3K itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini adalah memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman untuk seleksi administrasi ini harap dicermati ya. Jangan sampai nanti kita itu tidak lulus seleksi administrasi. Dikarenakan kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, ya kita nanti nggak bisa nih untuk melanjutkan ikut di seleksi kompetensi dasar. Nah, nanti kita akan berikan panduan untuk tutorial pendaftarannya ya. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman nanti seleksi administrasi lulus, berikutnya kita ikut seleksi kompetensi dasar ya. Di sini nanti untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kemudian teknis, kemudian sosiokultural, ini yang dimiliki oleh pelamar, tentunya dengan standar kompetensi jabatan yang dilamar nantinya. Dan untuk tahapan yang kelima itu adalah pengumuman hasil seleksi.
Jadi setelah kita itu mengikuti seleksi, yaitu lulus seleksi administrasi, kemudian kita lanjut seleksi kompetensi dasar, nanti kita lulus, ini nanti instansi yang mendapatkan hasil pengelolaan kelulusan ya, ini nanti akan wajib mengumumkan dan nantinya akan dapat segera untuk melaksanakan pemberkasan penetapan NIP CASN, termasuk NIP 3K ya. Sedangkan untuk tahapan yang terakhir ini adalah setelah kita dinyatakan lulus nanti diangkat menjadi P3K. Kalau misalkan di sini kita lihat untuk peraturannya, peraturan terkait tentang pengangkatan CASN ini masih sama dengan pengangkatan di peraturan sebelumnya, masih menggunakan yaitu peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 junto peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Yaitu pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis ya, dan juga penetapan NIP P3K dari Kanrek BKN. Jadi setelah nanti kita lulus seleksi, maka nanti kita ikut pemberkasan. Pemberkasan nanti dari BKPSDM ini akan dikirimkan ke Kanrek BKN masing-masing untuk mendapatkan persetujuan teknis NIP 3K, kemudian NIP 3K dikembalikan ke BKPSDM, barulah nanti dari BKPSDM ini nanti akan membuat SK, kemudian juga penandatanganan dari surat perjanjian kerja. Jadi secara garis besar untuk tahapan pengangkatan CASN 2024 ini adalah dari yang pertama itu pemanggilan, kemudian persyaratan administrasi, kemudian pemeriksaan kelengkapan, kemudian penyampaian usul NIP 3K, kemudian penetapan NIP 3K, kemudian setelah itu keputusan pengangkatan sebagai CASN. Setelah ini kita bertugas untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Nah, ini adalah kira-kira untuk nanti tahapan yang akan kita lalui untuk pengangkatan P3K 2024. Tentunya nanti kita harus cermat ya, ketika pendaftaran sudah dibuka, jangan sampai kita itu tidak lulus seleksi administrasi teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga saja seluruh teman-teman guru honorer di tahun ini bisa diangkat menjadi P3K ya.